Ya, ini lagi. Ma, sepertinya asuransi lebih penting buat masa depan kita. Sepertinya investasi deh kayaknya yang lebih penting. Hidup tuh dibawa easy aja, Tika. Semua yang lu rencanain itu ada di BNI Life. Emang ada semuanya, Nel? Kan banyak banget. BNI Life hadir memberikan perencanaan masa depan dan perlindungan terpercaya dengan segala kemudahannya. Easy Life, BNI Life. Halo Ma, Papa mau datang ke BNI ya. Mau tanya-tanya tentang BNI Life Plan Multi Protection. Terima kasih Bapak sudah memilih salah satu produk BNI Life. BNI Life. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Vika Tiara, spesialis saraf di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Stroke merupakan kondisi terjadinya suatu defisit neurologis vokal atau global yang berkembang cepat, dapat memberatkan, dan berlangsung selama 24 jam yang disebabkan oleh karena gangguan pembuluh darah otak. Tentu, stroke dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas berupa gejala sisa maupun kematian. Faktor resiko penyebab stroke antara lain adalah hipertensi, diabetes, adanya riwayat penyakit jantung maupun dislipidemia. Ya, usia muda sangat dapat terkena stroke, terutama jika didasari bad habit lifestyle yang mencetuskan adanya hipertensi pada usia muda ataupun gangguan metabolik lain seperti diabetes dan dislipidemia. Gejalanya dapat berupa kelemahan wajah sesisi, mulut mencong, bicara pelo atau susah bicara, lemah maupun kesemutan ekstremitas tubuh sesisi, kejang, sakit kepala hebat, bahkan kesadaran yang menurun yang terjadi secara mendadak. Kondisi di mana terdapat hipertensi, kenaikan gula darah atau diabetes, peningkatan lipid profil seperti kolesterol maupun trigliserid, dan peningkatan berat badan tubuh di atas normal atau obesitas, itu yang harus diwaspadai sebelum stroke terjadi. Mulai dari sekarang, biasakan untuk hidup lebih sehat, konsumsi makanan yang baik untuk tubuh, olahraga, hindari stres, istirahat cukup, tidak merokok, dan yang terpenting adalah segera periksakan ke dokter atau rumah sakit jika terdapat gejala-gejala stroke sebelumnya. Ingat, semakin cepat penanganan akan semakin baik hasilnya. CT scan dengan merupakan pemeriksaan yang menghasilkan gambaran yang dihasilkan dari sinar X melalui tabung besar yang berputar menghasilkan sinar X. Sedangkan MRI merupakan pemeriksaan yang menghasilkan gambaran yang dihasilkan oleh medan magnet yang cukup besar yang dihasilkan oleh tabung yang berputar. Dengan pemeriksaan CT scan dan MRI tanpa kontras dapat ditampilkan gambaran otak secara keseluruhan. Dan pada kasus stroke dapat dinilai luas kerusakan bagian otak yang disebabkan oleh sumbatan pada kasus stroke infark maupun perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah pada kasus stroke dengan perdarahan.
Pada kasus stroke infak atau sumbatan yang kurang dari 24 jam atau disebut dengan istilah iskemik, mulai dari 1 jam pasca gejala stroke terjadi, akan lebih jelas terlihat dengan menggunakan MRI. Di mana pada kasus stroke terjadi perlambatan pergerakan cairan pada bagian jaringan otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak tersebut. MRI juga dapat mendeteksi adanya perdarahan pada jaringan otak yang lebih detail. Pada kasus stroke infak lebih dari 24 jam dapat terdeteksi dengan pemeriksaan CT scan, di mana pada kasus stroke yang dideteksi luasnya kerusakan jaringan otak. Dengan CT scan juga dapat mendeteksi kasus stroke perdarahan. Pada beberapa kasus yang dibutuhkan diagnosa lebih lanjut, di mana klinisi mencari letak sumbatan atau sumber perdarahan, maka dapat dilakukan pemeriksaan CT angiografi dengan menggunakan cairan kontras dan MR angiografi dengan maupun tanpa cairan kontras, di mana dapat terlihat gambaran kelainan dari pembuluh darah otak. Pada beberapa kasus stroke di mana dibutuhkan penegakan diagnosa secara cepat, maka biasanya kita menggunakan CT scan untuk menegakkan diagnosa apakah stroke yang terjadi karena adanya sumbatan atau infak maupun stroke karena adanya perdarahan, di mana pemeriksaan CT scan relatif membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan MRI. Easy Life, BNI Life.